terjadi dialog spiritual dengan dirinya sendiri gitu. Tapi kenapa itu juga nggak bisa terjadi di orang lain gitu? Case-nya berbeda-beda gitu. Ceritanya berbeda-beda. Nah, ngoten niku pripun, Bapak? Nggih, beliau bisa menerima apa adanya, dijalani lalu menjadi orang sukses. Jangan atas namakan ajaran ketuhanan. Kita belajar kerohanian dan laku spiritual ini untuk bertuhan. Jadi Rahayu, Bapak, ayu, ayu. badhe nderek mitrang malih terkait tiang menawi sampun dados pelaku spiritual khususnya di Jawa ngoten. Itu kan kadang muncul rasa keakuan, merasa bahwa punyaku ini yang paling benar, milikku yang tak geluti ini yang paling sempurna gitu. Akhirnya kita menjadi seorang pejalan spiritual khususnya di Jawa itu merasa paling tahu gitu. Nah, bagaimana kemudian ajaran-ajaran leluhur Jawa mewanti-wanti pada pelakunya kita semua supaya kemudian tidak merasa paling tahu gitu. Karena dengan tidak merasa tahu biasanya justru malah dikasih tahu. Pripun ngoten Ibu Bopo? Nggih, matur suwun. Ngaten. Rata-rata para spiritual niku kathah ingkang merasa paling tinggi. Leresipun piyambakipun nek kula mastani tasik kurang wawasan. Menganggap bahwa dialah yang paling tinggi. Itu salah. Sebetulnya kita ini sama, sejajar. Orang yang merasa dirinya yang paling tinggi itu, kalau saya yang mengatakan memang itu orangnya belum paham betul tentang kehidupan dunia. Sama-sama spiritual, kalau bagi saya ini perlu ada ada sarasean secara nasional memang. Kan selama ini belum pernah ada. Saksuwene niki dereng nate wonten istilahipun sarasean antar bini sepuh, antar penghayat, dereng nate. Dados dene dereng nate wonten kempalan secara umum, secara nasional. Dados rata-rata para spiritual Indonesia, khususnya Jawa, masih kurang wawasan. Artosipun sedaya paguyuban, sedaya lelampahan ngoten niku mboten enten ingkang paling bener, tidak ada yang paling benar sendiri ya Bapak. Artinya semua itu cocok-cocokan, pas gawe awakmu durung tentu pas gawe awakku. Ngoten napa pripun? Nggih leres. Dados tentang budaya spiritual niku mboten saged diakui secara pribadi. Mboten saged diakui secara pribadi. Intinya pelaku spiritual itu ajarannya ajaran kerohanian. Nah, di dalam ajaran kerohanian kalau saya atas nama pribadi dan dari kawruh SS ini, kepahaman saya tentang spiritual, tentang ajaran kerohanian ini arahnya bertuhan.
Jadi arahnya mengarah ke ketuhanan. Padahal banyak orang yang laku spiritual dan ajaran kerohanian itu belum tentu mengarah ke ketuhanan. Contohnya gini, orang belajar kerohanian, orang spiritual, tapi yang ingin diketahui makhluk lain. Nah, itu kurang pas kalau saya mengatakan. Jadi orang spiritual jangan mengarah ke situ. Nah, selama ini belum pernah ada musyawarah secara nasional tentang ajaran spiritual. Kalau yang lain-lain sering bertemu, sering ada konsultasi, tapi tentang spiritual Indonesia ini belum pernah mengadakan tatap muka bertemu. Nah, pada saat nih Bobo, misalnya kadang kan sebagai seorang pembimbing, sebagai seorang guru spiritual gitu, merasa dirinya itu sakti, bisa melihat ini, bisa melihat itu. Tapi banyak cerita sebenarnya orang itu bukan sakti, tapi sakit secara mental, secara kejiwaan. Ngoten niku spiritual memungkinkan apa mboten? Merasa sakti, tapi sesungguhnya dia sakit secara jiwa gitu. Nggih. Betulnya kalau tentang ajaran spiritual, orangnya merasa sakti itu belum nyampe ke puncak spiritual. Karena kita belajar di spiritual dan melakukan budaya spiritual ini kan bukan untuk sakti-saktian. Karena yang khususnya yang saya gilut ini di dalam ajaran SS ini bukan untuk mencari kesaktian. Kalau mencari kesaktian itu arahnya salah bagi saya. Kalau mencari kesaktian ya itu aja, belajar kanuragan aja. Jadi jangan mengatakan, jangan atas nama ajaran spiritual, jangan atas namakan ajaran kerohanian, jangan atas namakan ajaran ketuhanan. Kita belajar kerohanian dan laku spiritual ini untuk bertuhan. Jadi untuk kita menatap ke depan, yang rata-rata yang dipelajari kita dari mana, terus sekarang arahnya harus kemana, besok kembali harus kemana. Jadi tidak untuk sakti-saktian. Jadi untuk, kalau orang Jawa bilang, yang dipelajari itu tentang sangkan, paran, dumadi. Nah, nanti di tengah perjalanan kita mendapat apa dan dikasih apa pada Tuhan, itu enggak sama kok. Satu paguyuban saja, misalnya contohnya di SS ini, kuncinya sama, tapi dapatnya enggak sama. Jadi kita belajar spiritual yang jelas bukan untuk tentang kesaktian. Nah, apabila nanti ada petunjuk ke situ, lah, pasti orang itu kira-kira yang diharapkan yaitu. Oh iya. Yang diharapkan itu. Nah, nanti ada petunjuk tersendiri, beda yang kita mengarah ke Tuhanan. Ada juga belajar spiritual karena ingin kaya, boleh. Kalau ingin kaya ya di samping kita belajar ini ya gunakan. Nah, orang Jawa bilang ada sedulur empat itu. Sebetulnya itu perabot untuk kebutuhan dunia. Tapi ya harus ingat, di dunia ini memang manusia tetap membutuhkan materi. Tapi materi ini ya juga hanya untuk dunia. Kalau sudah meninggal dunia bukan materi lagi kebutuhan kita. Jadi
intinya kalau belajar spiritual, belajar ini banyak orang yang intinya ingin sakti itu salah. Kalau saya yang mengatakan salah. Ya salah ya salah. Kita belajar spiritual untuk bertuhan. Kita harus mengenal Tuhan. Tuhan itu apa? Atau siapa? Di mana? Bagaimana? Itu milik siapa? Dan untuk apa? Ini yang harus kita mengerti. Nah, niki bapak pas dewinane pas tenggene Jakarta niku, kula kan sempat wawancara kali salah satu peserta bukaan kunci. Ya. Lupa namanya Mbak siapa yang dari Jakarta itu. Jadi dia bisa berdialog dengan dirinya sendiri gitu. Misalnya dia bertanya dari dalam menjawab dan itu terus menerus gitu. Misalnya bingung terhadap hal-hal yang mungkin dia butuh petunjuk gitu, selalu jawab. Kayak terjadi dialog spiritual dengan dirinya sendiri gitu. Tapi kenapa itu juga nggak bisa terjadi di orang lain gitu? Case-nya berbeda-beda gitu, ceritanya berbeda-beda. Nah, ngoten niku pripun Bapak? Nggih. Jadi para penghayat, seorang penghayat spiritual ada yang sudah nyampe ke situ, ada yang belum. Kadang-kadang kenapa kok nggak semua harus di situ? Padahal kadang orang itu yang dikehendaki itu. Kalau ada apa, tanya diri sendiri, sudah ada. Itu memang kalau orangnya sungguh-sungguh belajar dan bisa melakukan dengan jelas, dengan tidak sampai menyalahi laku. Nah, orang lain ingin begitu, nggak bisa sama. Nggak bisa sama. Kadang-kadang orang itu kurang sadar, kurang menyadari bahwa karakter kita tidak sama, dan posisi kita tidak sama, dan profesi kita nggak sama. Makanya ada istilah gini, orang Jawa, nrimo ing pandum. Yang artinya nrimo ing pandum itu bukan diem aja. Padahal beliau belajar di spiritual, dapat petunjuk apa, itu dijalani. Jangan ingin seperti temannya kok dapat sini, oh aku ya ikut ingin mendapatkan itu. Nggak bisa. Kita manusia hanya diwenangkan minta. Misalnya, wis pokoknya aku njaluk pengen uripku penak, tapi jalannya kan nggak sama. Tuhan memberi lain orang, ya lain jalan, lain cara. Jadi nggak bisa kita harus sama, itu hasilnya nggak bisa. Memang nggak bisa. Apa yang diberi Tuhan kepada kita, lah syukur-syukur sudah mampu, kita tanya diri sendiri. Nah, itu pun kalau orangnya bisa mempertahankan perjalanannya, ya juga bisa. Jangan, kalau sudah gitu, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling, itu kan tidak bisa dikatakan kesektian itu. Memang kanugrahan. Nah, beliau bisa menerima apa adanya, dijalani, lalu menjadi orang sukses. Nah, terus ngeten Bobo, kalau misalnya kita ini kan berbicara tentang ajaran kejawen gitu nggih. Nah, nilai-nilai utama dari ajaran kejawen itu kira-kira menurut Bobo itu apa gitu? Kalau yang tak rasakan secara pribadi gitu, minimal setelah saya kenal yang namanya meditasi gitu ya, bukaan kunci sedulur sejati, itu minimal kalau butuh apa-apa itu udah nggak lagi tanya sama orang gitu, bisa tanya sama diri sendiri gitu. Terus kemudian tiba-tiba ada semacam kayak ya petunjuk lah, entah itu lewat mimpi atau lewat apa, dan itu kan masing-masing orang kan beda-beda gitu, tergantung tergantung latar belakang, isi otaknya bagaimana dan seterusnya gitu. Nah, gimana Bobo tentang nilai-nilai ajaran kejawen yang paling utama itu apa? Ini
yang mengutamakan ajaran kejawen ini ya tentu saja hanya orang Jawa yang mengerti dulu. Lah, yang diutamakan, yang dibutuhkan apa dulu? Manusia tidak lepas, kalau di dunia ya nggak lepas dari materi. Nah, makanya tapi kalau saya mengantarkan atau nuntun kadang-kadang yang ikut belajar, itu tidak saya dulukan tentang materi itu tidak ada ya kedepankan. Nanti kalau sudah itu dikedepankan, nanti akhirnya lakunya hanya memburu materi aja.